Ngaku ateis tapi suka pakai peci, Rocky Gerung di Skakmat Irma Suryani. Yang pertama, orang ini mengaku akademisi. Kemudian juga mengaku sebagai profesor. Seneng banget disebut profesor. Padahal dia bukan profesor, cuman S1 doang. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Jadi cara-cara yang dilakukan oleh Rocky Gerung ini adalah cara-cara orang yang tidak beradab, tidak punya tutur kata. Ya, yang mengaku ngajar di banyak universitas, nggak pantas ngomong seperti itu. Karena itu mengajarkan kebodohan politik. Itu bajingan yang tapi bajingan itu sekaligus bajingan pengecut. Ajaib kan, tapi pengecut gitu. Memang pada jadi jiper gara-gara Bang Rocky menanggapinya seperti mohon maaf ya Bang Rocky ya. Bang Rocky salah satu narsum yang agak menyebalkan siang ini ya. Saya jujur aja nih Bang Rocky. Pertanyaan kalian juga menyebalkan. Cerdas. Tapi saya nggak heran saya kalau itu bisa keluar dari mulut seorang Rocky Gerung, saya nggak heran. Kenapa kata fiksi itu kemudian Anda takut untuk diucapkan terhadap kitab suci? Tentang argumen Anda mengatakan kitab suci itu adalah fiksi, pada titik tertentu saya bisa pahami. Tapi saya tidak tahu argumen tentang ini Anda bangun pada kitab suci yang mana. Hati-hati. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Saya nggak tahu agamanya apa ya, karena dia nggak percaya dengan kitab suci. Kalau orang yang nggak percaya dengan kitab suci, artinya dia nggak percaya dengan agama. Anda katakan, tapi di dalam agama kami di Islam, fiksi yang saya katakan tadi sebagian saya pahami, dalam kenyataannya terbukti dalam kehidupan kami sebagai Muslim. Jadi dia bukan fiksi lagi, dia sudah menjadi sebuah fakta. Jangan katakan bahwa saya tidak paham yang Anda maksud. Saya paham yang Anda maksud. Kalau dia nggak percaya agama, kemudian dia pakai peci, kemudian mengutip-ngutip ayat-ayat suci Al-Quran, menurut saya itu memecah belah bangsa, memecah belah umat. Itu jingan yang begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJG TLL. Begini ya, Pak, kan? begini Adinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 15. Pasal apapun menurut saya orang ini harus dikenakan. Nggak bisa pasal apapun. Nah ini kan menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Seluruh pasal bisa dikenakan ke Rocky Gerung. Diuraikan, Bos. Nanti ada polemik tentang disertasi seseorang itu menimbulkan kehebohan publik, maka kena Undang-Undang 46 tuh. Bisa. Bagi saya, Rocky itu adalah seorang pedagang. Dagangannya apa? Dagangannya kata-kata. Senang juga disebut profesor tapi mengajarkan hal-hal buruk. Jadi kemudian dicari-cari pasalnya hingga Semua pasal menurut saya semua pasal bisa digunakan untuk orang ini. Karena apa? Karena yang dikutip itu bukan untuk diimani. Al-Quran itu bukan diimani oleh Rocky Gerung, tapi dipakai alat untuk berdebat. Ini celaka ini umat Islam kalau begini. Ya, jadi Tuhan menghukum Qarun, Fir'aun dan Haman. Dan menurut saya kali ini Rocky itu sudah melampaui batasannya. Dan wajar untuk dihukum. Saya nggak peduli dengan bahasa bilang itu hanya kritisi. Itu bukan kritisi. Itu ujaran kebencian. Itu fitnah. Karena itu dia sombong dan angkuh. Manusia-manusia yang sombong itu dikategorikan sebagai manusia berperilaku iblis. Ya, jadi patut orang ini dipenjara. Kenapa? Karena memberikan diskursus politik kepada mahasiswa yang buruk dan kemudian memecah belah umat. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Saya atas juga nama mau hak azazi manusia, atas nama hak azazi manusia orang boleh mengatakan apapun, mengkritik apapun dengan kata bajingan, tolol, dungu dan lain sebagainya. Gak boleh. Saya juga mau kasih tahu. Irma udah 4 kali dalam sistem demokrasi konstitusional, memutar-mutar kepala negara. Dalam demokrasi kita tahu yang membentuk undang-undang itu adalah DPR bersama pemerintah. Lantas kenapa seorang presiden saja yang disebut bajingan? Dari mana logika berpikirnya? Konteks itu. Tetapi ambisi Jokowi
adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain. Anggota DPR dari fraksi Partai Nasdem Irma Suryani Chaniago heran dengan klaim-klaim bombastis terkait gelar akademik yang sering ia klaim di mana-mana. Orang ini mengaku seorang akademisi dan profesor, padahal dia bukan profesor. Senang dia tuh kalau disebut profesor. Pendidikannya cuma S1 doang. Dia ngaku dosen, kata Irma dalam sesi diskusi catatan demokrasi. Akan tetapi, segala glorifikasi yang Rocky klaim sebagai akademisi tapi dalam ucapan dan tindakannya tidak mencerminkan hal itu. Terutama yang akhir-akhir ini tengah jadi heboh akibat Rocky Gerung menyebut Jokowi sebagai bajingan tolol. Kalau kalimat yang dilontarkan seorang pendidik nggak pantas ngomong begitu, itu mengajarkan kebodohan politik, malah membuat mahasiswa kalau ditangani orang satu ini akan menjadi brutal, ucapnya. Tidak cukup di situ, Irma juga mengingatkan Rocky kerap menggunakan ayat-ayat suci untuk dijadikan bahan untuk berdebat. Padahal Rocky tidak percaya dengan kitab suci. Saya nggak tahu agamanya apa, padahal dia nggak percaya dengan kitab suci. Dia nggak percaya agama, tapi dia pakai peci lalu ngutip-ngutip ayat suci Al-Quran. Itu namanya memecah belah bangsa dan umat. Yang dikutip dia bukan untuk diimani, tapi dia pakai untuk berdebat. Ini celaka umat Islam, tegasnya. Sebelumnya, Rocky Gerung juga pernah menyuarakan kontroversi yang serupa. Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan bahwa kitab suci adalah hal yang fiksi dan itu berbeda dengan fiktif. Pernyataan kontroversial itu disampaikan oleh Rocky Gerung dalam acara Indonesia Lawyer Club pada Selasa 10 April 2018. Menurut Rocky Gerung saat ini, kata fiksi dianggap negatif karena dibebani kebohongan, sehingga fiksi itu selalu dimaknai sebagai kebohongan. Fiksi adalah energi yang dihubungkan dengan telos, dan itu sifatnya fiksi. Dan itu baik, fiksi adalah fiction, dan itu berbeda dengan fiktif, ujarnya. Telos sendiri dalam bahasa Yunani berarti akhir, tujuan, atau sasaran. Dia memperjelas jika fiksi itu baik, sedangkan yang buruk adalah fiktif. Dosen mata kuliah filsafat itu mengambil contoh Mahabharata. Menurutnya, Mahabharata adalah fiksi, tapi itu bukan fiktif. Rocky berargumen, fiksi itu kreatif, sama seperti orang beragama yang terus kreatif dan ia menunggu telosnya. Anda berdoa, Anda masuk dalam energi fiksional bahwa dengan itu Anda akan tiba di tempat yang indah, ujarnya menjelaskan. Rocky menambahkan, dalam agama, fiksi adalah keyakinan. Dalam literatur, fiksi adalah energi untuk mengaktifkan imajinasi. Kini saat berpidato dalam sebuah acara organisasi buruh di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat pada Sabtu 29 Juli 2023 lalu, Rocky melontarkan ucapan yang diarahkan kepada Presiden Jokowi berkaitan dengan lawatan kerjanya ke Cina baru-baru ini. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa, nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mondar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol, dia bajingan yang pengecut, kata Rocky Gerung.